bukan urusan kita ya. Manusia ya. Jadi banyak sekali orang itu memelintirkan sehingga profesi kami itu dihujat atau dilaknat. Nut. Kalau zaman sekarang nut. Ya, padahal sebenarnya kalau mereka menghujat kita itu sama dengan menghujat GPS. Oh, bisa begitu? GPS itu kan trying to help people to find a way. Yes. Inggris lagi aku. Ya. Jadi sebenarnya profesi kita sama. Kita hanya membantu atau menyediakan beberapa opsi pemecahan masalah untuk membantu orang. Jadi kalau diumpamakan saya itu polisi, klien itu adalah pengguna jalan, si kartu ini rambu-rambu aja. Kalau misalkan aku mau pergi ke Senayan nih, dari arah sini gimana caranya? Nanti aku akan bimbing, jangan ke kanan karena ada forbidden, jangan ke kiri soalnya. Dan aku kebetulan yang tahu punya experience, aku punya experience di belakang yang aku anggap sebagai jangan di sana ada demo, jangan hujan di sana bisa licin. Gitu loh. Jadi aku hanya membantu mengarahkan klien untuk sesuai dengan apa yang dia inginkan atau tujukan. Nah, apakah nanti klien itu akan ke sana atau tidak? Itu bukan urusan saya. Apakah dia menerima itu sebagai saran yang bagus atau menolaknya? Itu tidak. Jadi kita hanya bantu aja. Kita tidak menentukan nasib orang. Itu yang selama ini salah ya. Mungkin jadi pertanyaan yang ya kayak tadi akhirnya kita dilaknat, padahal kita enggak. Yes. Mindset atau pengetahuan mereka juga tentang tarot atau dan semacamnya itu terlalu ini ya gitu. Kayak kemarin kita sempat ngomongin kalau nggak salah seputar DJ ya waktu itu juga ternyata kita ngupas gitu, ternyata ada hal-hal yang kita nggak paham, makanya dibuka di podcast SBI Bicarain aja ya. Oke, ini aku nanya, karena kalau kata Mas Dharma tadi, kamu harus menanyakan yang basi. Ya sebaiknya menanyakan yang basi. Kan awam kan? Iya. Orang awam kan, kalau misalnya kita ngobrolin yang kita udah tahu, ya, dengan kita di belakang itu apa? Kan seperti itu aja nanti. Oke, berarti itu intinya ya Mas, menekankan bahwa tarot ini bukan hal dimana memastikan bahwa tarot ini adalah ngasih tahu masa depan kamu, bukan ya? Bukan. Jadi bukan seperti itu. Itu selama ini berarti salah pemikiran penangkapan masyarakat. Iya, kalau kita ngomong secara umum kan semua konsultan juga berlaku yang sama. Maaf ya, mungkin dokter, mungkin arsitek, mungkin konsultan hukum, dia akan mengarahkan sesuatu untuk membantu dengan experience, tapi kan dia tidak menentukan, pasti obat ini sebenarnya. Oke. Pernah menangani klien gitu ya, menangani klien dan ternyata meleset gitu, pernah Mas? Pengetahuan saya belum pernah ya. Melesetnya karena ternyata klien saya tidak menentukan. Oke. Dia memutuskan untuk melakukan jalan yang lain. Iya. Dan ternyata dia ini dong protes, dan aku kan kembali, kan aku sudah pernah mengarahkan untuk tidak begitu. Jadi menurutku dengan pengalaman yang sudah mungkin kita alami bareng, sebenarnya kan pola manusia itu begitu-begitu saja. Makanya ada motivator, ada buku yang nasihat bijak, itu kan sebenarnya sudah pernah ratusan tahun lalu. Kita sudah punya pola bahwa orang jatuh cinta kalau patah hati ya nangis, dan dia akan kembali kalau misalkan ditenangkan, kayak gitu kan sudah. Tapi kan banyak cabang yang akhirnya orang maaf diri, orang akan ngapain, itu kan itu bukan tanggung jawab. Tapi kalau misalkan kita sudah ngomong bahwa jangan begitu itu salah, yang benar adalah begini ya. Sebaiknya seperti ini. Kalau misalkan dia salah ya bukan tanggung jawab kita. Jadi kita sudah mengarahkan gitu ya. Perlu ada sesuatu yang spesial nggak sih untuk mempelajari tarot ini, atau sebenarnya orang awam aja sebenarnya bisa mempelajari? Itu yang selalu jadi pertanyaan orang awam. Saya orang awam. Gini, misalkan aku tanya nama ya. Nama aku Intan, berlian bersinar cerah mewangi. Pantesan. Berlian kok mewangi, Intan. Misalkan Intan itu seorang yang mungkin kurang di bidang matematika. Terus aku guru matematika nih. Kamu pengen les aku ke matematika. Sepantas apa guru matematika itu tanya, emang kamu nggak bisa ya matematika? Ngapain buat? Pantas nggak?